Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam channel YouTube ini. Saya Pendeta Feralin Lahiwu, menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara. Puji Tuhan, biarlah semua dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita boleh ada di minggu terakhir di bulan Januari ini, dan kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Februari. Luar biasa penyertaan Tuhan, dan saat ini saya rindu men-share kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih ketika saat ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau akan memberkati kami agar kebenaran firman Tuhan ini melawat dan menjamah kami semua, sehingga lewat kebenaran firman-Mu kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai ayat 40 menjadi pembacaan kita di saat ini. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah ketika kita semua boleh dipertemukan dalam channel YouTube Pendeta Feralin Lahiwu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan ketika dalam channel ini boleh kembali men-share kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai ayatnya ke-40, di mana pembacaan ini menjadi pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 30 Januari sampai 5 Februari 2022. Nah, saudara-saudara, pembacaan kita dalam kitab Korintus, 1 Korintus. Korintus ini adalah sebuah kota yang sangat berkembang. Karena di kota Korintus ini terdapat 2 pelabuhan besar.
Yang satu di pantai timur bernama Kangkrea, yang satu di pantai barat bernama Lake Hayon. Sehingga kota ini menjadi tempat atau pusat perdagangan dan perniagaan. Banyak orang tertarik untuk datang ke kota Korintus. Dengan demikian, Korintus menjadi sebuah kota yang sangat majemuk. Dan di kota ini juga, saudara-saudara, pelacuran sangat berkembang subur. Karena di sana itu ada kuil besar yang disebut kuil Aphrodite, di mana Aphrodite ini diakui sebagai dewi cinta birahi, dan dewi ini dipuja lewat praktik persundalan. Sehingga kota Korintus ini menjadi sebuah kota yang banyak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan di kota inilah Paulus datang dan memberitakan Injil. Ia tinggal di Korintus selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Dan di sana ia mendirikan jemaat. Dan jemaat di Korintus ini sungguh luar biasa, saudara-saudara. Dalam perkembangan yang ada, mereka menjadi jemaat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam perkembangan yang ada, jemaat ini mulai memperlihatkan keadaan yang tidak menggembirakan. Dan hal ini diketahui oleh Rasul Paulus pada saat ia berada di Efesus. Ada yang memberitahukannya, tetapi juga ada yang mengirimkan surat kepada dia. Dan keadaan jemaat di Korintus ini mendapat respon dari Paulus. Dia memberikan tanggapan kepada jemaat di Korintus lewat surat yang dikirimnya. Tanggapan yang diberikan itu secara logis dan teologis bagi jemaat yang ada di Korintus untuk menjawab setiap persoalan-persoalan yang timbul di jemaat Korintus. Karena ada banyak masalah di sana, saudara-saudara. Ya, ada perpecahan jemaat, ada perilaku amoral yang tadi saya katakan, persundalan, percabulan. Juga ada masalah tentang perkawinan, masalah tentang kebebasan yang dimanfaatkan untuk melakukan dosa, bahkan masalah kebangkitan, dan juga masalah ibadah bersama. Secara khusus pada bacaan yang kita baca saat ini dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40, di mana dalam pelayanan dan persekutuan harus ada ketertiban dan keteraturan. Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus untuk memperhatikan ketertiban di dalam beribadah. Jemaat menghadapi masalah khusus mengenai kekacauan dalam pertemuan jemaat. Saudara-saudara, Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus untuk memperhatikan ketertiban di dalam beribadah, di mana jemaat menghadapi masalah khusus mengenai kekacauan dalam pertemuan jemaat. Nah, dalam ibadah tersebut ini berkaitan dengan karunia roh yang dipakai oleh orang-orang yang mendapatkan karunia berbahasa roh pada saat itu. Mereka memakai itu bukan untuk membangun, tetapi untuk menyombongkan diri. Padahal karunia diberikan untuk membangun jemaat, untuk membangun sesama, bukan untuk menyombongkan diri. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memiliki karunia-karunia khusus dalam kehidupan kita, ya, jangan pakai karunia tersebut sebagai kesempatan untuk menyombongkan diri, merasa diri lebih hebat dari orang lain, atau bahkan karunia yang ada dipakai untuk keuntungan pribadi. Padahal kita semua punya karunia masing-masing. Ada yang diberikan karunia untuk melayani, ada yang diberikan karunia untuk mengajar, ada yang diberikan karunia untuk berkhotbah. Ya, kita semua punya karunia masing-masing. Tapi jangan sampai
karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita lakukan untuk kesombongan pribadi. Kita terjebak pada kesempatan untuk melakukan karunia yang Tuhan berikan untuk mencari keuntungan pribadi. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karunia itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga anugerah yang Tuhan beri bagi kita harus dipergunakan untuk supaya dapat membangun orang lain, membangun jemaat, membangun sesama. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menyombongkan diri. Sehingga sadarlah kita bahwa karunia itu berasal dari Tuhan. Sehingga itu cuma anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini Paulus mau mengatur, karena ada orang yang mendapat karunia berbahasa roh, ada yang mendapat karunia penyataan dari Allah, ada yang mendapat karunia bermazmur, ada yang mendapat karunia untuk bernubuat. Sehingga di sini Paulus mengatakan harus diatur supaya katuk memang teratur, nyandak kacau. Ya, karena masalah pada saat itu mengalami kekacauan, tidak lagi terjadi secara teratur. Makanya diatur. Paulus mengatakan kalau berkata dalam bahasa roh itu 2 orang atau sebanyak-banyaknya 3. Ini boleh lebih. Biar semua dapat karunia bahasa roh, Mar. Kalau semua leso bahasa roh, kacau dalam ruangan, saudara-saudara, kacau dalam persekutuan. Sehingga Paulus mengatur kalau berbahasa roh itu 2 orang atau sebanyak-banyaknya 3. Tapi dalam berbahasa roh, nyandak gong satu kali semua berbahasa roh. Seorang demi seorang, artinya satu-satu. Karena ketika berbahasa roh, Paulus mengatakan harus ada yang menafsirkannya. Jika tidak ada yang menafsirkannya, Paulus bilang badiang. Ya, atau berkata pada diri sendiri. Atau berkata kepada Tuhan Allah. Paulus mengatakan kalau tidak ada yang menafsirkannya, berarti setiap karunia bahasa roh, pada saat berbahasa roh dan tidak ada yang menafsirkannya, orang-orang tidak akan tahu apa itu udah bilang-bilang, saudara-saudara. Sehingga kalau itu tidak dapat ditafsirkan, maka itu tidak bisa membangun jemaat. Makanya Paulus mengatakan kalau berbahasa roh dan tidak bisa ditafsirkan, makanya berdiam. Karena dalam pengertian yang ada bahwa tidak bermanfaat bagi jemaat yang mendengar kalau tidak ada yang bisa menafsirkan bahasa roh. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa kalau orang tidak bisa berbahasa roh, nyanda ada karunia bahasa roh, jangan paksa. Ya, jangan memaksakan diri untuk berbahasa roh, padahal itu bukan bahasa roh. Jangan memaksakan diri untuk berbahasa roh, karena itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Namun saya percaya bahasa roh itu ada, saudara-saudara. Sehingga kalau suka berbahasa roh, mintalah kepada Tuhan. Karena itu karunia yang Tuhan berikan. Tapi kalau belum dapat, ya tidak usah memaksakan diri, saudara-saudara. Mungkin yang Tuhan kasih bukan karunia berbahasa roh, tapi karunia untuk melayani, karunia untuk berkhotbah, karunia untuk mengajar. Sehingga apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu untuk membangun sesama. Bahkan Paulus juga mengatur tentang nabi-nabi. Ya, sama lagi dia mengatakan 2 orang atau 3 orang berkata-kata, yang lain menanggapi. Sehingga Paulus pun mengatur di sini, saudara-saudara, ya. Semua boleh bernubuat, tapi harus bergantian. Kalau satu dapat penyataan, yang lain berdiam diri. Karena dalam persekutuan itu, kalau so kacau, saya percaya Roh Kudus itu teratur. Sehingga tidak kacau dalam ibadah, dalam persekutuan yang ada. Kalau satu berbicara, ya yang lain diam. Jangan satu bicara, semua bicara, sehingga apa ini dah bilang-bilang. Ya, itu tidak membangun jemaat. Makanya firman Tuhan mengatakan, ya, Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera.
Di sini Paulus mencoba untuk menertibkan jemaat supaya teratur, sehingga keteraturan menghadirkan damai sejahtera. Inilah tema yang dipilih oleh Gemim, yaitu keteraturan menghadirkan damai sejahtera. Paulus bukan hanya memberikan kebebasan kepada jemaat dalam beribadah bersekutu yang ada, tetapi juga Paulus memberikan batasan. Kalau ada 2 orang sudah berbahasa roh, sebanyaknya 3 yang lain sudah ya. Sehingga ini hal yang luar biasa yang diatur oleh Paulus supaya tidak mengalami kekacauan dalam persekutuan, dalam pertemuan jemaat. Paulus mengatur semua itu, saudara-saudara. Makanya ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Saya percaya di gereja kita itu punya aturan. Aturan ada supaya tidak kacau. Bukan ada aturan kong kacau. Diatur supaya tidak kacau. Aturan hadir untuk menertibkan kita semua sebagai anggota jemaat. Makanya masa penciptaan itu sangat teratur, saudara-saudara. Karena saya percaya Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tertib, Tuhan yang teratur. Dia bukan Tuhan yang sembarangan, asal jadi. Ya, namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, kita juga harus hidup tertib, harus hidup teratur. Jangan hidup sembarang, sembrono. Ya, asal bahidup. Orang Manado bilang tuh asal-asal dia hidup, bahidup. Sehingga perlu untuk mengatur hidup kita. Aturlah hidupmu supaya tidak kacau. Aturlah keluargamu supaya tidak kacau. Aturlah studimu supaya tidak kacau. Aturlah masa depanmu supaya tidak kacau. Aturlah gerejamu supaya tidak kacau. Aturlah jemaatmu supaya tidak kacau. Namun saudara-saudara, ada aturan supaya nyanak mau kacau. Namun ada juga tipikal manusia yang susah untuk diatur, sulit diatur. Kong nih mau diatur, saudara-saudara. Ya, orang begini, ini orang-orang yang tukang bikin kacau. Karena tidak mau diatur, kepala batu, keras kepala, kabal. Orang Manado bilang, saudara-saudara. Contoh, diatur di kolom 1. Ini mau pergi di kolom 1, mau suka pergi di kolom 2. Padahal DP nama ada di kolom 1. Harusnya ikut aturan. Orang yang teratur, dia akan ikut aturan. Karena dia nih mau pergi di kolom 1, dia pergi di kolom 2. Akhirnya kacaulah itu kolom. Makanya kalau sudah ada aturan, ikutilah aturan yang ada. Karena Tuhan juga adalah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Orang yang disiplin, orang yang tertib akan taat pada aturan. Amin, saudara-saudara. Jangan kok suka atur diri sendiri. Mana-mana pak kita. Kalau tadi mau di kolom 1 mau nih baking apa? Orang ini organisasi, Bapak Ibu Saudara. Orang harus belajar mendisiplinkan diri. Makanya disiplin diri itu mulai dari diri sendiri. Belajar jadi orang yang tertib. Belajar jadi orang yang tahu aturan. Menghargai aturan. Kalau sudah ada aturan, jangan melanggar aturan. Itu masalahnya, saudara-saudara. Supaya nyanak mau kacau, itu persekutuan. Ya, itu organisasinya nak mau kacau. Di mana Anda berada, di situ Anda harus melakukan persekutuan yang ada. Makanya belajarlah untuk menghargai setiap aturan yang diputuskan bersama. Jangan jadi orang yang tadi saya katakan mau suka, iko mau sendiri, keinginan diri sendiri. Akhirnya apa? Mengacaukan persekutuan. Sarta komang motogor, bilang kemarin ndak ada kasih. Jangan membuat kasih menjadi murah dengan mau iko-iko tuh keinginan diri sendiri.
Kasih-kasih, tapi dalam kasih ada ketegasan. Bukan kasih secara sembarangan. Saat tidak mengikuti Anda pemaukong, mau bilang, oh nyana ada kasih. Hati-hati saudara-saudara. Kasih itu sangat mahal. Jangan torang sadiki-sadiki. Oh kalau nyak iko DP mau, oh ngoni kok nyak ada kasih. Padahal situ yang tidak tahu aturan. Sehingga ini yang saya harus katakan. Maaf saudara-saudara ya. Sudah didata di satu jemaat. Sudah ada data di satu gereja tertentu. Mar apa? Cuma ada DP nama di situ. Mar DP dirinya tidak ada. Ya. Cuma ada DP nama. Mar serta ibadah persekutuan kolom. Nyanda ada dia. Dalam ibadah bipra. Nyanda ada dia. Dalam ibadah gereja. Nyanda ada dia. Ya. Ternyata kotek udah pergi di gereja lain. Ini yang jadi persoalan. Ini orang-orang yang tidak tahu aturan, saudara-saudara. Yoto, kalau tahu aturan, di mana ada nama saya, data saya, disitulah saya bersekutu, disitulah saya beribadah. Bukan mau pergi di tanpa yang nyana ada nama. Serta jadi apa-apa kamari, siapa mau tanggung jawab, saudara-saudara? Yoto. Habis itu kau mau bilang ada kasih. Padahal situ yang kumabal. Toh, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang namanya aturan itu keras saudara-saudara ya. Makanya firman ini luar biasa. Menegur kita semua. Saya dan saudara-saudara harus mengerti aturan. Ya harus menghargai setiap aturan yang ada. Seperti tema yang ada, keteraturan menghadirkan damai sejahtera. Karena kalau nyala teratur, kacau. Iya toh? Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kalau orang penama ada di gereja A, jangan pergi di gereja B. Orang harus bersekutu di gereja A. Karena di situ ada orang penama. Jangan kalau jadi apa-apa kamari serta sakit kamari minta dana sehat di gereja A. Padahal nyak pernah masuk ibadah di gereja A. Pergi-pergi di gereja B, saudara. Serta nyak nak kasih bilang nyak nak kasih. Ya, kadang-kadang manusia zaman sekarang hebat Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa penting keteraturan? Karena keteraturan menghadirkan damai sejahtera. Dan hal ini dikehendaki oleh Tuhan. Jika ia tidak mengindahkannya, Paulus bilang jangan mengindahkan dia. Makanya kita harus mengindahkan segala aturan yang diberlakukan dalam kehidupan kita. Supaya hadir itu damai sejahtera. Orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak Allah. Berarti yang jabeking kacau bukan anak Allah. Mar sobat tamang deng iblis, saudara-saudara. Ya, itu hati so kacau, pikiran so kacau. Makanya dia bikin kacau itu persekutuan. Makanya harus bertobat. Ya, kalau kita mengacaukan aturan yang ada, Tuhan yang tidak suka seperti itu Bapak Ibu Saudara. Makanya mesti tertib, mesti disiplin, mesti teratur. Anak yang teratur, nyandak bikin sakit kepala orang tua. Betul ndak? Ya, anak yang susah diatur selalu bawa masalah, bikin kacau dalam kehidupan orang tua, dalam kehidupan keluarga. Makanya hadirkanlah damai sejahtera. Firman Tuhan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin, saudara-saudara. Di sini juga Paulus mengatur dalam pertemuan jemaat, perempuan-perempuan harus berdiam diri, tidak diperbolehkan bicara, harus menundukkan diri. Kalau mencari tahu sesuatu, tanyakan pada suami di rumah, sebab tidak sopan berbicara dalam pertemuan jemaat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Ini kadang-kadang yang jadi masalah ya. Jadi masalah ketika waktu lalu di channel YouTube saya ada yang memberikan komentar bahwa saya tidak boleh bicara di depan umum ya, karena memakai ayat-ayat firman yang ini, saudara-saudara. Ini orang ini tidak tahu konteks ya. Saudara, saya mau katakan bahwa ada konteks khusus yang diatur oleh Paulus dalam pertemuan jemaat di Korintus pada saat itu. Bukan berarti perempuan tidak bisa berbicara ya, karena kalau kita melihat surat-surat Paulus yang lain, ada banyak perempuan juga yang dipakai untuk melayani. Ada para diaken, para perempuan yang melayani Tuhan. Bukan berarti perempuan soni boleh bikin apa-apa, saudara. Kita harus mengerti ada konteks khusus yang diangkat oleh Paulus, sehingga di sini terkesan Paulus menegur bagi perempuan-perempuan karena di sini terlihat tidak sopan. Saudara-saudara, pada saat mereka berbicara di depan umum, bukan berarti kaum perempuan soni boleh bicara. Memang benar, pada waktu itu ada budaya patriarkal, di mana semua laki-laki, saudara-saudara. Sehingga ini juga menjadi latar belakang. Namun ada masalah sehingga disentil oleh Paulus, sehingga dia katakan bahwa perempuan itu tidak boleh berbicara di depan umum. Mereka harus menundukkan diri. Karena saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pertemuan jemaat terjadi sikap tidak sopan terhadap para lelaki pada saat itu. Mungkin karena ada hubungan dekat mereka, mungkin mereka sebagai suami istri, sehingga tidak lagi menunjukkan rasa hormat, sikap sopan dalam menanggapi dalam pertemuan jemaat pada saat itu. Dan ini adalah masalah yang serius, sehingga Paulus harus menegur. Namun bukan berarti perempuan tidak boleh berbicara di depan umum. Karena itu tadi yang saya katakan, banyak juga perempuan-perempuan yang melayani, yang mengajar. Sehingga konteks ini adalah konteks yang khusus pada jemaat di Korintus. Ada sikap pandang enteng, ada sikap yang tidak sopan, yang tidak lagi menghormati. Pada waktu itu laki-laki yang dimana budaya patriarkal itu sangat kental, saudara-saudara. Sehingga Paulus menegur. Kan kalau tidak sopan, tidak bagus itu, saudara-saudara. Pada masa ini juga ada banyak perempuan tidak lagi menunjukkan rasa hormat kepada laki-laki, apalagi suami kita. Sikap sopan kepada suami sudah tidak ada lagi dalam kehidupan rumah tangga suami istri. Apalagi kalau suami so saki-saki, so nyanda ada doi, nyanda ada gaji. Ya, torang ada gaji, torang ada doi, torang so mulai bersikap tidak sopan kepada suami. Kita sudah mulai bersikap pandang enteng, tidak lagi menghormati suami. Dan ini yang harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara. Suami adalah kepala rumah tangga yang harus dihormati dan dihargai oleh istri dan anak-anak. Sehingga ini yang disentil oleh Rasul Paulus. Jangan sampai sebagai perempuan kita tidak lagi sopan kepada suami, kita tidak lagi sopan kepada laki-laki yang notabene adalah kepala rumah tangga, yang adalah kepala keluarga. Sehingga saudara, sebagai perempuan-perempuan, biarlah kita tetap menghormati suami kita, biarlah kita tetap menghormati para laki-laki, karena mereka adalah kepala di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ingat saudara-saudara, Sarah itu diberkati karena dia menjadi istri yang tunduk, istri yang menghormati Abraham sebagai suaminya pada saat itu. Sehingga sebagai istri, kalau engkau mau diberkati, hormatilah suamimu, hargailah dia sebagai kepala keluarga, bersikaplah sopan. Apapun gelarmu, apapun statusmu, apapun jabatanmu, berapapun gajimu, yang namanya suamimu harus engkau hormati, harus engkau bersikap sopan, karena dia adalah kepala di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ingat saudara-saudara, berkat itu datang dari kepala mengalir kepada kita. Amin saudara-saudara. Makanya Paulus bilang segala sesuatu harus berlangsung sopan dan teratur.
Luar biasa firman Tuhan saat ini. Ingat, dia suamimu, kepala rumah tangga, kepala keluarga. Kalau kepala hancur, kamu pasti juga hancur, saudara. Sehingga jagalah baik-baik kepala itu. Amin. Ya, jangan bikin suka, jangan pandang enteng, saudara. Bahkan juga sopan dalam bertutur kata. Ya, punya etika dalam berbicara. Ada orang sudah tidak punya etika dalam berbicara. Mulutnya sudah tidak sopan lagi. Ya, dalam kehidupan rumah tangga suami istri, dalam bertutur kata sudah tidak sopan lagi. Baik istri kepada suami maupun suami kepada istri. Marilah kita belajar untuk tetap menjaga sopan santun kita, saudara-saudara. Tapi juga sopan dalam berpakaian. Karena pada masa ini ada orang juga sudah tidak sopan lagi dalam cara berpakaian. Betul no, itu baju sampai di mata kaki, mar di peta balas sampai di pala-pala, saudara-saudara. Mana-mana katuk nukang, orang mau pakai baju karena ya orang pediri kang, tapi bagaimana orang mampu membawa diri ini, apalagi di tempat umum, apalagi di gereja, dalam persekutuan ibadah. Kalau baju mau pergi di pantai, jangan pakai di gereja, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau baju mau pergi bersenang-senang di pinggir pantai itu pendek-pendek, jangan bawa dalam persekutuan ibadah, karena itu baju pi pantai bukan baju pi gereja. Mar orang-orang sekarang tidak bisa membedakan mana baju pantai, mana baju gereja. Karena mau pi pantai dan mau pi gereja mengkatai sama, semua pendek, saudara-saudara. Sehingga, tuh pala-pala sudah palia. Sorry, saya harus katakan ini. Bagaimana etika kita berpakaian, sopan kita dalam berpakaian. Makanya hiduplah tertib, hiduplah disiplin, teratur. Karena keteraturan menghadirkan damai sejahtera. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Amin, saudara-saudara. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang tertib, disiplin, teratur. Karena keteraturan mendatangkan damai sejahtera, menghadirkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga, jemaat, bahkan dalam masyarakat yang ada. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman ini terus menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feren Lehiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, serta tulis komen positif, dan juga membagikan, men-share video ini sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.